Video pelatihan untuk penilaian pertumbuhan balita. Standar WHO 2005 merupakan acuan penilaian pertumbuhan untuk anak-anak sejak lahir sampai usia di bawah 5 tahun yang digunakan hingga saat ini secara internasional. Kurva ini mencerminkan pertumbuhan anak dengan pemberian makan dan lingkungan pengasuhan yang ideal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan optimal pada masa bayi dan anak balita. Antropometri yang digunakan untuk mengukur dan menimbang. Pengenalan alat. Alat-alat yang akan digunakan untuk mengukur panjang dan tinggi badan adalah sebagai berikut. 1. Infantometer atau length board digunakan untuk mengukur panjang badan anak berumur kurang dari 24 bulan. 2. Mikrotoa digunakan untuk mengukur tinggi badan anak berumur 24 bulan atau lebih. Panjang badan. Panjang badan diukur dengan menggunakan infantometer. Pengukuran dilakukan dari kepala sampai telapak kaki. Pengukuran dilakukan oleh 2 orang, 1 pengukur utama dan 1 asisten pengukur. Panjang badan untuk bayi dan anak-anak kurang dari 24 bulan. Persiapan. Letakkan infantometer pada bidang atau meja yang datar dan rata. Pasang infantometer sesuai urutan yang benar. Tarik papan geser maju mundur untuk memastikan tidak ada hambatan. Beri alas kain tipis pada alat ukur bagian kepala untuk kenyamanan bayi. Pastikan bayi menggunakan pakaian seminimal mungkin dan lepaskan aksesoris di bagian kepala yang dapat menghambat proses pengukuran. Cara pengukuran panjang badan. Pengukur utama berdiri di samping kanan anak untuk menekan dengan lembut lutut anak dan memastikan telapak kaki anak rata dengan papan geser. Jari-jari kaki anak menunjuk ke atas. Asisten pengukur berdiri di bagian kepala anak untuk memastikan posisi kepala anak sesuai dengan garis Frankfurt. Pastikan ibu berdiri dekat anak untuk menenangkan anak tanpa mengganggu proses pengukuran. Asisten pengukur memegang kepala anak sehingga bagian atas kepala tegak lurus papan dan menyentuh papan ukur. Garis Frankfurt vertikal. Posisi ini dikenal sebagai garis Frankfurt vertikal. Setelah papan geser dipastikan menempel tegak lurus dengan telapak kaki anak, baca hasil panjang badan anak dan catat. Mengukur panjang badan dapat membuat anak-anak gelisah, sehingga proses pengukuran membutuhkan ibu untuk membantu menenangkan anaknya. Bila anak terus gelisah dan menangis, pengukuran harus dilakukan dengan lebih cepat, namun tetap akurat. Tetap pastikan kepala hingga kaki diposisikan dengan benar. Pada pengukuran panjang badan bayi muda, tidak mungkin untuk meluruskan lutut bayi baru lahir seperti anak-anak yang lebih tua. Bayi baru lahir masih sangat rapuh dan bisa mudah terluka jika tekanan terlalu keras, sehingga pengukur harus mampu memperkirakan posisi kaki yang benar dengan tekanan yang lembut. Tarik papan geser sampai menyentuh telapak kaki anak. Baca hasil pengukuran dari angka kecil ke angka yang lebih besar.
Catat hasil pengukuran panjang badan. Pengukuran pada anak gemuk memiliki cara yang sama dengan memperhatikan, meluruskan badan, kepala, dan kaki. Ringkasan. Perhatikan posisi kepala. Luruskan badan dan kaki. Perhatikan posisi kaki. Catat panjang badan sampai desimal 0,1 cm. Tinggi badan. Persiapan. Letakkan mikrotoa di lantai yang datar dan menempel pada dinding yang rata. Tarik pita meteran tegak lurus ke atas sampai angka pada jendela baca menunjukkan angka 0. Tempelkan ujung pita meteran pada dinding dengan menggunakan paku atau lakban atau selotip. Kurang lebih jarak 50 cm dari ujung pita diberi lakban atau selotip agar tidak bergerak. Geser kepala mikrotoa ke atas. Cara pengukuran tinggi badan. Tinggi badan anak diukur menggunakan mikrotoa. Asisten bertugas membantu menekan perut dengan halus dan memposisikan kaki anak berdiri dengan tegak dan lurus. Bagian belakang kepala, punggung, bokong, betis dan tumit harus menyentuh papan atau tembok vertikal. Pandangan pengukur sejajar dengan wajah anak. Posisikan kepala anak sehingga garis horizontal yang menghubungkan tragus dan ujung mata tegak lurus dengan papan atau tembok. Ini adalah garis Frankfurt. Tekan dengan halus perut anak untuk membantu anak berdiri dengan maksimal. Tarik kepala mikrotoa hingga tepat menyentuh bagian paling atas kepala anak. Saat membaca hasil pengukuran, mata pengukur sejajar dengan jendela baca. Baca hasil tinggi badan anak dari angka kecil ke angka yang lebih besar dan catat. Pengukuran tinggi anak gemuk memiliki cara yang sama, hanya dengan memperhatikan 3 hal yang menempel pada papan atau tembok, yaitu punggung, bokong, dan betis. Ringkasan. Lepaskan sepatu, hiasan rambut, atau aksesoris lain yang menghambat pengukuran. Berdiri tegak menempel pada papan atau tembok. Posisikan kepala. Tekan perut anak dengan lembut. Catat tinggi badan hingga desimal 0,1 cm. Jika anak berusia kurang 2 tahun, diukur tingginya atau berdiri, maka hasil pengukuran ditambah 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi panjang badan. Jika anak berusia 2 tahun atau lebih diukur panjangnya atau terlentang, maka hasil pengukuran dikurangi 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi tinggi badan. Catat tinggi badan hingga desimal 0,1 cm.
Halo, hari ini saya akan melakukan pengukuran tinggi badan. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan mikrotois telah terpasang dengan benar dan dapat dibuktikan dengan menarik mikrotois dari atas hingga dasar lantai dan menunjukkan garis putih pada mikrotois. Setelah itu, tarik kembali mikrotois ke atas secara perlahan-lahan. Langkah pertama untuk memulai pengukuran yaitu siapkan responden pengukuran dan pastikan responden melepas alas kaki dan juga aksesoris yang dapat mempengaruhi pengukuran tinggi badan. Kemudian, pastikan juga posisi responden berada di bawah mikrotois. Setelah itu, sandarkan badan responden ke dinding dan pastikan bahu, punggung, bokong, betis, dan juga tumit menempel pada dinding. Setelah itu, mintalah responden untuk berpandangan lurus ke depan dengan tangan kiri pengukur memegang dagu responden dan jangan menutupi mulut atau telinga responden. Setelah itu, turunkan mikrotois dengan tangan kanan hingga pas di atas kepala responden. Jika posisi sudah benar, baca dan catatlah hasil pengukuran dengan melihat angka pada kaca pengukuran. Kemudian, naikkan mikrotois kembali secara perlahan dan lepaskan tangan kiri dari dagu responden. Lakukan pengukuran sebanyak 2 kali untuk memperoleh hasil yang akurat.